Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani dengan NPM 2108260157. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai anti-helmintic. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anti-helmintic. Jadi, anti-helmintic ini merupakan obat yang digunakan untuk memberantas atau mengurangi cacing yang ada di dalam lumen usus atau di jaringan tubuh. Nah, apa-apa saja contoh obat cacing dari antihelmintik ini, yaitu yang pertama adalah mebendazole. Nah, mebendazole ini diberikan yaitu selama 3 hari pemberian. Nah, mebendazole ini efektif untuk cacing gelang, kemudian cacing taenia, cacing trichostringylus, kemudian cacing kremih, cacing trichuris cricura, kemudian cacing stercoralis, dan juga cacing tambang. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri, mebendazole ini itu menghambat sekresi dari asetilkolin cacing, sehingga menyebabkan cacingnya ini akan kejang. Nah, dari dihambatnya asetilkolin si cacing ini, itu akan menyebabkan rusaknya struktur subseluler pada cacing, sehingga terjadilah hambatan ambilan glukosa dan sterilitas pada telur cacing. Untuk farmakokinetik sendiri dari mebendazole yaitu absorpsi oral. Jadi mebendazole ini jika untuk oral itu masih dikatakan kurang baik, sehingga absorpsinya itu akan meningkat bersama makanan lemak, rasanya yang enak, kemudian tidak larut air, serta bioavailabilitas sistemik yang rendah, kemudian waktu paruhnya itu mencapai 2 hingga 6 jam, kemudian ekskresi di urin dan di empedu. Nah, mebendazole ini juga memiliki beberapa efek samping dan juga kontraindikasi di dalam penggunaannya. Nah, untuk kontraindikasi dan juga efek sampingnya yaitu di antara lain ada mebendazole ini digunakan itu relatif aman, kemudian akan menimbulkan adanya gejala-gejala gastrointestin. Nah, untuk mebendazole kontraindikasinya itu pada anak-anak usia yang ada di bawah 2 tahun, kemudian wanita hamil, alergi, dan hindari pada pasien yang sirosis hepar. Yang selanjutnya yaitu adalah piperazine. Nah, piperazine ini efektif untuk cacing Ascaris lumbricoides, kemudian Enterobius vermicularis. Nah, di mana mekanisme kerjanya ini yaitu ada agonis GABA, kemudian menyebabkan lemahnya otot cacing, kemudian akan mengganggu permeabilitas membran sel terhadap ion-ion yang berperan dalam mempertahankan potensial istirahat, sehingga akan terjadi paralisis. Nah, untuk farmakokinetik dari piperazine sendiri itu ada 4, yaitu ada melalui masa absorpsi, kemudian distribusi metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, kalau misalkan pada piperazine, absorpsinya itu baik melalui saluran cerna. Ketika distribusinya itu, kadar puncak plasmanya akan dicapai dalam waktu kurang lebih 2 hingga 4 jam. Dan metabolismenya itu ada di hepar, serta ekskresinya utuh melalui urin. Nah, piperazine ini juga sama memiliki kontraindikasi dan juga efek samping, di mana efek samping dan kontraindikasinya yaitu bisa sulit bicara, kemudian ada maksud saya vertigo, kemudian ada inkoordinasi otot, kemudian alergi, pusing, gejala gastrointestin, dan batas keamanan lebar. Selanjutnya yaitu piperazine ini juga disediakan dalam bentuk sediaan sirup 1 gram per 5 mg. Maksud saya 1 gram per 5 mili. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah albendazole. Nah, albendazole ini efektif untuk cacing hidatin, kemudian cacing gelang, sistiserkosis, cacing kremih, stercoralis, dan trichuris. Nah, di mana di sini
albendazole untuk farmakokinetiknya itu sama, memiliki 4 fase, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Kalau misalkan pada albendazole, absorpsinya itu diserap tidak teratur melalui usus dan meningkat dengan makanan yang berlemak. Kemudian untuk distribusinya sendiri terdistribusi di dalam plasma, dan kadar puncak metabolitnya itu aktif dalam plasma dicapai dalam waktu kurang lebih 3 jam, dan ekskresinya itu juga melalui urin. Nah, albendazole ini untuk farmakodinamiknya yaitu ada dari beta-tubulin perasid, kemudian akan menghambat polimerasi mikrotubulus, kemudian akan memblok pengambilan glukosa oleh larva, sehingga persediaan glikogen akan menurun dan ATP berkurang sehingga cacingnya itu akan mati. Nah, untuk efek samping dari albendazole sendiri yaitu akan menyebabkan masalah pada gastrointestin seperti diare, kemudian akan menimbulkan rasa mual, sakit kepala, pusing, dan leukopeni. Dan kontraindikasinya itu dilarang penggunaannya itu di bawah 2 tahun, dan juga wanita hamil serta pasien sirosis hepatis. Kemudian yang keempat adalah thiabendazole. Nah, thiabendazole ini efektif pada cacing Cutaneus larva migrans. Nah, di mana untuk farmakokinetiknya masih sama melalui 4 tahapan, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Kalau misalkan pada thiabendazole, absorpsinya itu cepat diserap oleh usus, kemudian kadar puncaknya itu mencapai waktu kurang lebih 1 hingga 2 jam, dan diserap juga oleh kulit, dan distribusinya itu melalui plasma, kemudian metabolismenya ada di hati, dan ekskresinya itu ada di urin. Nah, untuk efek samping dari thiabendazole sendiri, yaitu ada anoreksia, kemudian mual, alergi, gatal, kemudian muntah, nyeri pada epigastrium, dan gangguan fungsi hati, dan menyebabkan juga setelah mengonsumsi obat ini akan timbul efek ngantuk. Dan yang kelima yaitu adalah ivermectin. Nah, ivermectin ini sendiri dihasilkan lewat fermentasi dari Streptococcus auvermitilis, dan pemberiannya itu oral, baik dalam waktu paruhnya itu mencapai 10 hingga 12 jam, dan kadar puncaknya itu mencapai 4 jam, dan tidak tembus sawar darah otak kecuali pada meningitis. Nah, selain dari obat-obat yang sudah saya sebutkan yang ada di mind mapping saya, masih ada beberapa obat yang sebagai antihelmintik. Di antaranya yaitu ada pirantelpamoat, kemudian ada levamisol, kemudian ada karbamazin, kemudian ada praziquantel. Nah, pemilihan-pemilihan obat ini itu dapat kita lihat melalui buku dari Farmakologi FKUI pada edisi ke-6 pada tahun 2016. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.